Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Termasuk daripada rukun salat adalah al-qiyam, berdiri fi salatil fard, di dalam salat fardu, alal qadir, bagi yang mampu. Ketika orang tersebut tidak mampu untuk berdiri secara tegak, thumman hana li ajzihi ayan tasib malam yutik yaq'udu kaifa ma yuhib. Thumman hana musalli al-fard walau kan hina irraqi'. Ya, jadi orang yang sholat diwajibkan untuk berdiri. Apabila dia mampu untuk berdiri dengan tegak, maka berdiri dengan tegak. Kalau seandainya orang tersebut tidak mampu untuk berdiri dengan tegak, sehingga dimungkinkan dengan yang lainnya masih bisa, ya, walaupun seperti orang yang akan rukuk membungkuk seperti itu. Suman hana li ajzihi, kemudian dia membungkukkan badannya karena dia tidak mampu untuk berdiri dengan tegak, an yantasib malam yutik yaq'udu kaifa ma yuhib. Barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri meskipun hampir ke rukuk, dia nggak mampu sama sekali untuk berdiri, maka yaq'udu, dia diperbolehkan untuk duduk. Barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri, malam yudik, barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri, ya, dengan sempurna, kemudian nggak mampu juga berdiri dalam keadaan hampir mendekati rukuk, maka diperbolehkan untuk duduk kaifa ma yuhib, bagaimanapun yang ia sukai, baik itu dalam keadaan iftirash, atau dalam keadaan tawarruk, atau dalam keadaan at-tarbi', duduk sila, diperbolehkan. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya? Wa man shalla qa'idan, barang siapa yang duduk dalam salat dalam keadaan duduk, in hana li ruku'ihi, maka dia membungkukkan ketika rukuk, bihaitsu tuhadhi jabhatahum ma qaddama rukbataihi. Jadi ketika dia sholat dalam keadaan duduk, bagaimana rukuknya? Maka di rukuknya, ya, ini jabhatuhu, jidatnya dia itu ke depan sedikit daripada lututnya, dari begini, sekira sudah melewati daripada lututnya, begitu. Wal akmal an tuhadhiya mawdi'a sujudihi, bahkan yang sempurna daripada rukuk ini, dalam keadaan rukuk orang yang duduk, adalah dia menyamai tempat sujudnya, begitu. Jadi bukan hanya sekedar gini, tapi memang begini benar-benar kayak mau sujud gitu. Walau jalasal ghuzah wa rakibum fi makmanin walau qamu la ra'ahumul adu wa fasada tadbir sallau qu'udan wa adu. Kalau seandainya di dalam suatu peperangan, ya, pasukan tersebut dikhawatirkan akan diketahui oleh musuh, maka juga mereka diperbolehkan untuk salat dalam keadaan duduk. Sekira kalau seandainya mereka itu berdiri akan ketahuan musuh, ya, tapi kalau duduk nggak ketahuan, maka diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk tersebut. Namun orang yang seperti ini kalau seandainya nanti selamat daripada peperangan, diwajibkan untuk i'adatus shalah, mengulangi daripada sholat tersebut.
Sehingga di dalam kitab yang lain disebutkan wa man khusyu'uhu idza qama dhahab shallaru wujuban qa'idan kaifa ahab. Kalau seandainya seseorang itu tidak mampu untuk mendapatkan khusyuk ketika berdiri, ya, karena dia sakit, menahan lemes, menahan hal ini dan sebagainya. Kalau seandainya berdiri nggak mampu untuk mendapatkan kekhusyuan, maka diwajibkan untuk sholat dalam keadaan duduk untuk mendapatkan khusyuk tersebut. Ini kalau memang dia benar-benar tidak mampu untuk berdiri, maksudnya dia punya penyakit, sehingga kalau seandainya dia berdiri akan menahan rasa sakitnya dan hilang rasa khusyuknya, maka diwajibkan untuk duduk saat itu. Wa ajizun 'anil qu'udi shalla li jambihi wa bil yamini aula. Wa ajizun 'anil qu'udi, barang siap dan orang yang tidak mampu 'anil qu'udi, daripada duduk, enggak mampu dia duduk, shalla li jambihi, maka dia salat di atas lambungnya. Maksudnya dalam keadaan berbaring. Wabil yamini aula, dan berbaring di atas lambung kanannya lebih afdal daripada lambung kirinya. Dalam arti boleh-boleh saja mau dalam keadaan kepalanya di di utara atau kepalanya di selatan, diperbolehkan. Yang penting dadanya madhab ke Ka'bah. Begitu. Jadi diperbolehkan dalam keadaan berbaring itu, baik berbaring kanannya atau berbaring dengan kirinya. Namun al-afdal wabil yamini aula. Namun yang afdal adalah apabila dia berbaring dari sisi kanannya sehingga kepalanya di utara, kemudian madhab ke Ka'bah. Tsumma yusalli ajizun ala qafahu, sudah nggak bisa, ya nggak bisa untuk duduk dalam keadaan diri, salat dalam keadaan diri kemudian diduduk. Oh, nggak bisa duduk, maka diperbolehkan untuk berbaring, baik kanan lambung kanan atau lambung kirinya, lakinnal afdal dengan lambung kanannya. Oh, nggak bisa juga, tsumma yusalli ajizun ala qafah, kemudian dia salat ala qafahu, atas qafah, ya. Maksudnya dia telentang, ya, telentang. Jadi qafahu ini kemudian belakangnya ini dikasih bantal sedikit sehingga dadanya agak sedikit menghadap ke Ka'bah, begitu, ke kiblat. Paham? Wabir ruku'i was sujudi aumah. Kemudian ruku', sujud memakai isyarat, aumahu isyarat, auma yumi'u imaan isyarat. Jadi ruku'nya pakai isyarat, sujudnya pakai isyarat. Dengan apa? Birra'si, dengan kepalanya. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Jadi memakai kepalanya dia isyaratkan untuk ruku' dan sujudnya. Kalau seandainya tidak mampu dengan kepala, fa'in ya'jiz, nggak mampu dengan kepala, gerakan kepala tidak kuat, fabil ajfani, maka dengan pelupuk mata, ajfan. Ya, maksudnya ketika Allah Akbar dimalakin, ruku', kemudian dimeremin, kemudian begitu. Jadi memakai pelupuk mata, ajfan. Oh, nggak bisa memakai kepala, nggak bisa, pakai matanya nggak bisa. Lil ajzi ajral qalba bil arkani, karena tidak mampu maka melanjutkan dan menjalankan rukun-rukun al qalba dalam hati, di hatinya dia. Ajral qalba, maka menjalankan hatinya bil arkani dengan rukun-rukun salat. Jadi bukan kepalanya yang bergerak, bukan matanya yang bergerak, namun hatinya udah nggak bisa apa-apa, udah nggak kelihatan apakah dia masih hidup atau enggak.
sholatnya seperti orang yang telah meninggal dunia. Ya, matanya nggak gerak lagi, kepalanya nggak bisa gerak-gerak lagi. Tapi mereka orang tersebut menggunakan hatinya. Dalam hati Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, menggerakkan hatinya tersebut. Kenapa demikian? La yajuzu tarkuha liman aqal. Tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat liman aqala, bagi orang yang berakal. Selama orang tersebut berakal, sehat, akalnya masih ada, tidak gila, maka tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat. La yajuz. La yajuzu tarkuha liman aqal. Ya. Wala yajuzu tarkuha liman aqal. Tidak diperbolehkan, tidak ada uzur bagi seseorang untuk meninggalkan sholat selama dia masih berakal. Kalau dia gila, monggo silakan. Ya, tapi kalau selama dia berakal, tidak boleh untuk meninggalkan sholat tersebut. Suatu kewajiban yang wajib untuk dijalankan sampai dia meninggal dunia. Wa ba'da ajzin in yutik syai'an fa'al. Dan setelah dia tidak mampu, ya, nggak mampu nih, in yutik, ternyata di tengah-tengah sholat dia mampu, syai'an fa'al, maka lakukan perkara tersebut. Maksudnya bagaimana? Ketika di permulaan sholat, dia sholat dalam keadaan duduk karena nggak mampu sholat dengan berdiri. Ternyata di tengah-tengah sholat dapat keajaiban, dia mampu, sehat, mampu berdiri lagi. Maka di tengah-tengah sholat tersebut dia wajib menjalankan sholat dalam keadaan berdiri lagi, ya, berdiri dengan sempurna, begitu. Ada berdirinya, rukuk, sujud dengan sempurna. Wa ba'da ajzin in yutik syai'an fa'al. Setelah tidak mampuan seseorang, apabila dia mampu untuk menjalankannya, maka dia menjalankan apa yang dimampu tersebut. Paham? Jadi ketika dia masalah sholat dalam keadaan berbaring karena tidak mampu untuk duduk, ternyata ketika dalam sholat dapat kenikmatan sehingga terasa enak, ya, badannya, oh mampu untuk duduk. Ternyata ketika dalam sholat lagi duduk, mampu untuk berdiri dengan sempurna, begitu. Wa ba'da ajzin in yutik syai'an fa'al. Nah, begitu. Kemudian ruknur rabi', rukun yang keempat, walhamdulillah fi rak'atin liman subik bi bismin wal hurufi wasyadin nutiq. Law abdal al harfa bi harfin abtala wa wajibun tartibuha ma'al wila wa bi sukutin qata'at in kasra aw qalla maqasdin liqat'in maqra la li sujudihi wa ta'minin wala su'alihi lima imamuhu tala. Thumma minal ayati sab'un wal wila awla minat tafriki thumma dzikru la yanqusu an hurufiha thumma waqaf biqadriha warka bi antana lakaf lirukbatin bil inhina wal i'tidal audun ila ma kana qablahu fazal. Rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Adalah qiraatul Fatihah. Ya. Suratul Fatihah disebut suratul Fatihah disebut juga suratul hamdi. Maka di situ walhamdu. Rukun yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah, dikenal juga alhamdu, suratul hamdi. Ya. Sehingga di dalam riwayat itu Rasulullah SAW membaca suratul hamdi. Surat apa namanya? Membaca bilhamdi, yabda'u salatahu bilhamdi, dengan membaca alhamdu. Yang dimaksud bilhamdi bukan alhamdulillah, la, al-murad suratul hamdi ayat suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Walhamdu, dan rukun yang keempat adalah membaca Fatihah. La fi rak'atin liman subik, tidak pada rakaat bagi orang yang masbuk. Apa itu masbuk? Masbuk ada dua. Imam ada, makmum ada dua. Ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Siapa itu makmum muwafiq? Makmum muwafiq itu adalah seorang makmum yang menemukan imam, ya,
menemukan imam di saat dia mampu untuk membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Ya. Jadi ketika dia ketemu dengan imam, dia mampu membaca Fatihah dengan sempurna, ini namanya makmum muwafiq. Ada namanya makmum masbuk. Siapa itu makmum masbuk? Makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak menemukan waktu dengan imam cukup untuk membaca suratul Fatihah. Ya. Namanya makmum masbuk. Jadi dia tidak mampu, tidak punya waktu untuk membaca Al-Fatihah dengan sempurna bersama imam. Ya. Masalan seseorang datang, ya, ketika ditakbir Allahu Akbar, ya, ternyata imamnya ruku'. Berarti dia tidak punya waktu untuk membaca Fatihah dengan sempurna. Ini namanya makmum masbuk. Adapun makmum muwafiq adalah makmum yang menemui imam dengan bacaan Fatihah yang sempurna. Ya, dari awal sholatkah atau dari setelah aminkah? Ya, intinya orang tersebut mempunyai waktu untuk membaca Fatihah dengan sempurna. Itu namanya makmum muwafiq. Makmum muwafiq hukumnya wajib membaca Fatihah dengan sempurna dari awal sampai akhir. Ya, walaupun dia makmum tetap wajib membaca Fatihah dari awal sampai akhir. Adapun orang yang masbuk, makmum yang tidak memiliki waktu cukup untuk membaca Fatihah bersama imam, ya, ketika dia takbir Allahu Akbar, ternyata dia baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, imam ruku', maka orang seperti ini dikatakan makmum masbuk. Apakah wajib dia membaca Fatihah? La fi raka'atin liman subik. Orang seperti ini tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Ya. Seberapapun sudah dia baca, ya, karena imamnya ruku', maka dia diwajibkan untuk mengikuti ruku' tersebut dengan syarat apabila dia tidak mendahului dengan amalan yang sunnah terlebih dahulu. Apa contohnya? Contoh doa iftitah. Waktu dengan imam sempit, dia dimungkinkan tidak mampu untuk membaca Fatihah dengan sempurna. Tapi ketika takbir Allahu Akbar dibaca doa Fatihah, doa iftitah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi wa bihamdihi. Iftitah, tidak bersegera untuk membaca Al-Fatihah. Maka orang seperti ini meskipun dia masbuk, wajib untuk membaca suratul Fatihah, ya, sebanyak huruf yang dibaca daripada takbiratul doa iftitah tadi. Kalau seandainya masih menemui imam dalam keadaan ruku', maka mendapatkan 1 rakaat. Kalau seandainya imam sudah i'tidal, maka wajib ngikutin imam dan nanti menambah 1 rakaat lagi, karena ini tidak terhitung daripada 1 rakaat. Paham? Jadi makmum masbuk itu seperti itu. Ulangi lagi, makmum masbuk apabila dia menemukan imam tidak sanggup untuk membaca suratul Fatihah dengan sempurna dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, karena waktunya sempit, maka makmum masbuk diperbolehkan untuk langsung ruku' tanpa menyempurnakan Fatihahnya, karena Fatihah ini ditanggung oleh al-imam. Jadi Fatihahnya ini ditanggung oleh imam. Begitu. Dengan syarat apabila si makmum tidak membaca atau yatalabbas, ya, melakukan suatu amalan yang sunnah. Apa itu amalan sunnah? Doa iftitah. Kita kata takbir Allahu Akbar, harusnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, karena imamnya sudah mau ruku', dia malah baca doa iftitah, maka dia diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah sebanyak huruf sekira-kiranya huruf daripada doa iftitah tersebut. Ya, doa iftitah. Kalau dia sempurna sesuai dengan huruf iftitah,
maka dia melanjutkan ruku'. Kalau seandainya menemukan imam masih dalam keadaan ruku', ya, maka mendapatkan 1 rakaat. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan imam dalam keadaan ruku', maka tidak boleh ruku', langsung mengikuti imam, karena dia nanti setelah salamnya imam wajib menambah 1 rakaat lagi karena belum sempurna 1 rakaat itu. Itu hukum daripada ma'mum masbuk. Ya. Adapun ma'mum muwafiq, orang yang memang menemukan kadar waktu untuk membaca Fatihah dengan sempurna, ternyata dia lupa tidak baca Fatihah. Maka ma'mum seperti ini, ya, jadi takbir dari awal, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Ketika imam membaca Fatihah, membaca surat, dia lupa kalau dia belum sudah baca Fatihah ataukah belum, sehingga dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam sudah ruku', maka ma'mum muwafiq wajib menyempurnakan bacaan Fatihahnya, wajib. Ya. Terus bagaimana? Nah, kalau ma'mum muwafiq seperti ini, maka masih ditolerir sampai 2 rukun fi'il. Kalau seandainya kelewat 2 rukun fi'il, takhallaf, terlambat dari 2 rukun fi'li, maka wajib langsung mengikuti imamnya. Karena kalau takhalafa an ruknain fi'liyah ini, batalat salatuh. Begitu. Ada yang mengatakan bukan begitu, tapi yu'fa, dimaafkan sampai 3 rukun tawil, ya, karena ada uzur tadi, karena bacaannya pelan, ya, atau bacaannya terlalu pelan banget, lambat bacaannya, sehingga imam ruku, imam i'tidal, imam sujud masih baca Fatihah masalah, maka yu'fa ila 3 arkan tawilah, 3 rukun yang panjang, yaitu ruku', sujud 2 kali. Begitu. Faqra'u ma tayassara minhu, baca di dalam salat yang mudah, ya, di dalam daripada Al-Qur'an tersebut. Walhamdulillah firqatin liman subik bi bismi wal hurubi wasyadinutik. Bi bismi dimulai dengan basmalah. Ya, jadi wal basmalah tu ayatun kamilatun minal Fatihah. Al basmalah itu ayat sempurna daripada Al-Fatihah. Fayajibun nutqu biha, maka wajib untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim li'addihi sallallahu alaihi wasallam ya ayatan minha, karena Rasulullah SAW menghitung bismillah itu termasuk daripada ayatul Fatihah, sebagaimana disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun min awwali kulli surah, ya, ayat pertama daripada setiap surat kecuali surah Bara'ah atau suratul Taubah, gitu. Ada hadisnya nggak kalau Bismillah itu ayatun atau ayat daripada setiap surat? Ada, katanya beliau. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, diriwayatkan dari Sidina Anas bin Malik, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhhurina idz aghfa ighfa'atan thumma ra'sahu mutabassiman. Pernah suatu hari Rasulullah SAW duduk bersama kita, kemudian Rasulullah SAW itu berat kepalanya, ya. Kemudian mengangkat kepalanya dan Rasulullah SAW mutabassiman, tersenyum. Faqulna ma adhakaka Allah ya ma adhakaka ya Nabi Allah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa
yang membuat engkau tersenyum. Qala unzilat alayya surah, diturunkan kepadaku surat. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Rasulullah SAW memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asyahid di sini Bismillah, ya, ayatun min awwali kulli surah siwa suratil Bara'ah atau suratil Taubah. Dan juga para sahabat ijma' sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim diletakkan di awal setiap surat. Kalau seandainya bukan Al-Quran, maka tidak boleh ditaruh di situ, karena keberhati-hatian para sahabat. Begitu. Jadi Rasulullah SAW pun menghitung Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada ayatun minal Fatihah, termasuk daripada ayat daripada Fatihah. Makanya di sini bibismin, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau seandainya seseorang sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana hukumnya? Ya. Bagaimanakah hukumnya orang yang sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan bagaimana hukumnya orang yang mengikuti orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ya. Orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, bukan berarti tidak sah, karena masih ada pendapat yang lain yang mengesahkan hal tersebut. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah, ayat daripada suratul Fatihah. Dalam mazhab yang lain enggak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk daripada ayat minal Fatihah, sehingga tidak wajib dibaca ketika sholat. Dalam mazhab yang lain seperti itu, ada mazhab Abu Hanifah, Malik seperti itu. Adapun Rasulullah SAW mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Sehingga kalau seandainya seseorang sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah sholatnya, menurut mazhab Al-Imam Syafi'i. Terus bagaimana hukumnya orang yang ikut dengan orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ada dua kaidah, ya. Yang pertama al-ashah al-ibrah bi'tibar bi'tibaril ma'mum, bi'tiqadil ma'mum. Al-ibrah bi'tiqadil ma'mum. Ada yang mengatakan bi'tiqadil imam. Ya, bi'tiqadil al-ashah bi'tiqadil ma'mum. Ya. Al-ashah al-ibrah bi'tiqadil ma'mum. Maksudnya bagaimana? Ma'mum meyakini bahwasanya Fatihah itu harus baca bismillah, sedangkan ada orang sholat tidak membaca bismillah, berarti sholatnya tidak sah menurut makmum, nggak boleh diikutin, karena memang dalam kaidah al-ibrah bi'tiqadil ma'mum, ente nggak baca Fatihah, ente nggak baca bismillah. Ketika orang tidak membaca bismillah, maka tidak membaca Fatihah. Kalau tidak sah Fatihahnya, berarti tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya, berarti tidak boleh diikutin. Ini al-aswah seperti itu. Namun wakila al-ibrah bi'tiqadil ma'mum, bi'tiqadil imam. Ya, al-ibrah bi'tiqadil dengan i'tiqadnya imam. Ketika imam tersebut punya keyakinan bismillah itu sunnah, ya, tidak wajib, dia sholat, menurut dia sah nggak sholatnya? Sah, karena dia punya pendapat seperti itu dalam mazhab. Memang tidak wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kalau dia sholat sah. Ketika al-ibrah bi'tiqadil imam sholatnya sah, maka ngikut kepada orang yang sah sholatnya boleh juga. Jadi kalau misalnya ada orang sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, boleh apa enggak? Boleh. Kita ngikut boleh, karena al-ibrah wakila al-ibrah bi'tiqadil imam. Yang penting dia punya keyakinan sholatnya sah, sehingga kita diperbolehkan dan disahkan untuk mengikuti orang yang sah sholatnya tersebut. Paham kan?
begitu. Jadi berbeda pendapat di situ. Al-ikhtilafu rahmah. Ya. Ada orang sholat jadi tapi ada tapinya. Kalau menjadi imam di dalam kawasan orang yang bermadzhab Syafi'i, maka jadilah orang yang bermadzhab Syafi'i. Kalau engkau menjadi imam di kalangan orang yang bermadzhab selain Syafi'i, boleh engkau membaca seperti itu. Jangan sampai masyarakat itu yang awam, yang nggak ngerti, nanti menyalah-nyalahkan. Ya. Bahaya, rame jadinya, nggak sah salatnya, nggak baca Bismillah, kafir ini, bahaya, ekstrim. Oleh karena itu, ketika menjadi imam yang di belakangnya mayoritas Syafi'i, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya menjadi imam yang di kalangan di situ semuanya Hanafi atau Maliki yang tidak wajib membaca Bismillah, Bismillahnya dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, langsung. Begitu. Jadi memang kudu mempunyai pemahaman di dalam fikih dakwah tersebut. Bukan berarti saya yang paling ngerti, saya yang paling hebat, ini boleh kok, bukan begitu. Tapi bagaimana caranya menyampaikan kepada masyarakat orang awam, mereka tidak saling berbenturan satu sama lain karena berbeda pendapatnya. Begitu. Cari yang paling aman. Ya, jangan semena-mena jadi imam langsung saya akan terapkan mazhab ini. Ente kalau mau ikutin kita, nggak bisa. Kalau menjadi imam dalam bagi orang yang bermadzhab Syafi'i, maka bersyafi'ilah. Kalau menjadi imam dalam mazhab Abu Hanifah, maka sebisa mungkin engkau berhanafilah atau Syafi'i atau Malikilah. Begitu. Paham? Wallahu a'lamu bishawab.